Om Swastiastu, Om Om Swastiastu. Moigunamastu Namo Sidam, yang disucikan para pandita, pinandita yang hadir pada webinar yang sangat membanggakan sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Harian PHDI, para narasumber, Bapak Ketua Sabha Pandita, ya, juga Bapak Ari Dupayana selaku sekretaris staf khusus Presiden, koordinator staf khusus Presiden, juga para narasumber lainnya yang sangat luar biasa hari ini. Teman-teman sekalian, webinar kali ini saya kira sebuah webinar yang bukan sembarang webinar ini, ini sebuah webinar besar yang akan mampu mengubah ya peta Hindu di Nusantara maupun di dunia. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan 1-2 slide ya dalam webinar kali ini. Teman-teman sekalian, selama ini kalau kita bicara tentang Prambanan, maka itu biasanya kita bicara tentang tempat wisata. Sementara itu kemarin Pak Menteri Agama sudah menyatakan bahwa Borobudur akan menjadi pusat ibadah Buddha di dunia. Sehingga umat Hindu, teman-teman semua para tokoh mendorong saya untuk mengajukan Prambanan juga sebagai tempat ibadah Hindu Nusantara maupun dunia. Kemudian saya menghadap Pak Menteri Gus Yakut dan mendapat sambutan positif. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada Ketua DHI Mas Agus untuk menyelenggarakan webinar ini, dan mudah-mudahan ini akan memberikan kontribusi penting. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang sangat saya hormati, bahwa upaya menjadikan Prambanan sebagai tempat ibadah Hindu ini jangan dipandang sebagai upaya umat Hindu meminta perhatian kepada pemerintah, meminta hak-hak dan seterusnya. Tapi kita harus membuat mindset yang lebih progresif bahwa ini adalah kontribusi kita untuk negara. Oleh karena itu, kami di Direktorat Jenderal ini menganggap sebagai sebuah contribution to the nation, ya, bahwa kita berkontribusi terhadap negara. Bahkan teman-teman mengusulkan contribution to the nations pakai S, ya, kontribusi terhadap bangsa-bangsa, kontribusi terhadap peradaban, dan kontribusi terhadap kemanusiaan. Karena kita tahu bahwa Prambanan ini sebenarnya bukan saja milik kita, tetapi juga milik dunia. Banyak cerita yang mengatakan kepada saya, webinar kali ini saya berharap mampu menghasilkan dokumen yang nantinya bisa kita gunakan ya untuk merancang bagaimana ke depan Prambanan bisa kita manfaatkan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita jawab, ya, harus kita yakinkan, ya, kita rumuskan. Yang pertama adalah memang benar Prambanan itu adalah tempat ibadah Hindu. Oleh karena itu perspektif sejarah sangat kita butuhkan. Ya, apakah memang ada bukti-bukti sejarah terkait hal itu? Kemudian juga setelah itu memastikan iya, maka berikutnya adalah bagaimana kesatuan pandang umat Hindu di Indonesia. Ini menjadi penting dari perspektif agama. Apa kita sepakat kalau Prambanan kita jadikan tempat sembahyang, tempat ibadah, tempat suci umat Hindu, apalagi ketika kita ingin menjadikannya sebagai pusat ibadah di dunia. Perspektif agama perlu kita kuatkan, kemudian kita perlu membangun komitmen bersama. Oleh karena itu, saya sangat berharap para ahli-ahli nanti juga memberikan kontribusi yang baik terhadap hal ini. Lalu kemudian, apakah memang juga umat Hindu di dunia itu akan mempunyai perspektif yang sama bahwa Prambanan bisa dijadikan tempat ibadah? Ya, nanti saya harapkan setelah ini kita juga akan berkomunikasi dengan World Hindu Parishad misalnya, untuk mempromosikan tentang Prambanan ini. Saya kira kalau dasarnya kuat, sejarahnya kuat, kita bisa meyakinkan itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah kira-kira hari suci apa saja yang akan dirayakan di Prambanan itu, baik itu untuk hari suci tingkat nasional maupun tingkat dunia. Ini juga harus kita formulasikan. Katakanlah kalau Nyepi kita melaksanakan secara nasional, kemudian Mahasiswaratri kita laksanakan secara internasional. Bayangan saya, ini call tingginya, call paling tingginya,
ya Prambanan itu kalau di Muslim seperti Ka'bah gitu, di Mekah gitu ya. Ini akan menjadi tempat wisata spiritual ya atau tirtayatra umat Hindu seluruh dunia. Kalau itu terjadi, maka nanti tolong yang ahli pariwisata bisa menghitung potensi ekonomi wisata spiritual untuk tingkat nasional dan dunia itu seperti apa. Saya kira sangat besar. Umat Hindu di dunia lebih dari 1 miliar. Ya, bisa dibayangkan ini akan memberikan kontribusi kepada negara yang luar biasa. Kita tahu Bapak Presiden telah bersusah payah membangun 10 Bali baru yang sampai sehari ini hasilnya belum ada yang membanggakan, belum ada yang memuaskan. Kalau kemudian Prambanan bisa menjadi sebuah Bali baru yang saya kira akan sangat hebat, ya mungkin bahkan di luar dugaan kita semua, ini akan kita bisa meyakinkan kepada pemerintah. Lalu kalau sudah demikian, maka apakah kita siap mengoperasikan seluruh kegiatan itu? Ya, ini tadi Pak Ketua Umum Parisade menjelaskan SDM kita harus kuat. Ya, seluruh perguruan tinggi Hindu kita sedang kita kuatkan, kita galakkan. UHN kita sudah punya universitas di negeri, ya, dan itu akan menjadi kita canangkan nanti sebagai world class university. Ya, perguruan tinggi Universitas Hindu kelas dunia. UNHI yang milik PHDI sekarang sudah luar biasa berkembang pesat. Nanti para PTKH ini juga akan bekerja sama dengan STHD, Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten, yang paling dekat dengan Prambanan untuk bersama-sama membangun pusat kajian tentang Hindu Jawa, ya, terkait dengan Prambanan ini. Dalam waktu dekat, harapan kami tahun ini Klaten akan kita negerikan. Kalau itu terjadi, maka rencana-rencana besar ini akan semakin nyata di depan kita dan akan semakin bisa kita operasikan. Setelah kita meyakini bahwa seluruh yang saya sampaikan tadi siap, maka kemudian tugas kita bersama. Saya mohon seluruh kekuatan sosial, ekonomi, politik umat Hindu untuk bersama-sama meyakinkan pemerintah. Ya, baik teman-teman di Parisada, teman-teman para ahli, teman-teman di Istana, teman-teman di Senayan dan seterusnya, para ekonom dan kekuatan-kekuatan yang kita miliki, saya harapkan bisa untuk bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Hindu meyakinkan pemerintah bahwa rencana besar ini adalah kontribusi Hindu bagi negara, kontribusi kita bagi bangsa, kontribusi kita bagi dunia, dan kontribusi kita bagi peradaban. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mari terus kita menjalin kerjasama, memperkuat kolaborasi, bagaimana kita menjalankan contribution to the nation. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi, 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 Om. Dimas Hindu siap melayani, objektif, kreatif, dan efektif.